warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Aai Bonamana di program Indahnya Islam. Saat ini sudah hadir pengisi tausiah kita yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama Umi Linda. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Umi Linda gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Umi ya. Oke, tapi Umi masih semangat kan ya untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan? Insyaallah. Oke, alhamdulillah. Oke Umi, tapi sebelumnya aku juga pengen tanya nih Umi ya, dalam hal menyampaikan kebaikan nih, apa yang menjadi alasan Umi untuk terus menyampaikan kebaikan di tengah kesibukan Umi yang cukup banyak ya Umi ya, selain jadi pengajar, ibu rumah tangga, apa nih alasannya Umi? Iya, yang pertama yang jelas kewajibannya baik. Ya, Betul. gitu ya. Jadi ketika kita memiliki sebuah ilmu, gitu ya, itu memang harus disampaikan kepada orang lain, gitu ya. Sehingga ilmu itu tidak mandek kah istilahnya gitu. Ya, tidak hanya berkutat pada diri kita saja, gitu. Tetapi bisa juga disampaikan kepada orang lain, gitu. Yaitu ya. Kemudian yang kedua ya sebagai kalau kita melihat gitu ya keadaan atau fakta di sekeliling kita itu kan sangat menyedihkan gitu ya Mbak Ai gitu. Nah, salah satu cara kita untuk bisa merubah keadaan atau fakta di tengah-tengah kita gitu ya, yang buruk saat ini gitu, yang sedang hancur gitu ya, itu salah satunya dengan cara menyampaikan gitu ya kebaikan gitu. Oke, paling tidak bisa sedikit merubah dunia ya Umi ya. Oke, baik Umi, di kesempatan kali ini tema apa nih yang akan Umi sampaikan? Iya, kita akan mengambil tema terkait dengan mitos-mitos kecantikan. Betul, mitos kecantikan ya. Karena memang standar sekarang ini mitos kecantikan itu di zaman sekarang ya Umi ya, pasti perempuan lebih kayak glowing, terus ramping, body goals ya, terus juga rambutnya panjang lurus. Itu kayaknya nggak ada di saya semua. Nah, ini kan menjadi suatu standar kecantikan di zaman sekarang ya Umi ya. Kira-kira untuk standar kecantikan seperti itu bahaya nggak sih Umi untuk kaum perempuan atau mungkin juga kaum laki-laki, karena kan mereka mengejarnya secara penglihatan mereka, apa yang mereka lihat ya Umi ya. Silakan Umi. Ya, pemirsa Davika TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan bahas ya terkait dengan tadi mitos-mitos kecantikan gitu ya. Tadi yang sudah digambarkan oleh Mbak A gitu ya terkait dengan standar-standar kecantikan gitu ya yang ada di zaman sekarang gitu ya. Itu kan tinggi semampai gitu ya, kemudian ramping, kulitnya putih gitu ya, mukanya glowing gitu ya. Nah, dan lain sebagainya lah, banyak ya Mbak A ya gitu. Nah, standar-standar ini mau tidak mau ya Mbak Ai gitu, kita sebagai perempuan gitu ya, itu berusaha untuk mengikuti gitu ya, untuk memenuhi standar-standar tersebut gitu ya. Nah, ini konsep-konsep yang diagung-agungkan kalau kita lihat di media cetak ya, kemudian sekarang juga media sosial gitu kan, itu banyak sekali ya Mbak Ai yang berusaha untuk blow up gitu ya. Betul. Sehingga mau tidak mau tadi wanita-wanita saat ini yang memenuhi standar-standar tersebut. Betul. Gitu ya. Nah, akhirnya menimbulkan obsesi. Iya, gitu ya, obsesi wanita untuk menilai, pertama menilai dirinya dulu, gitu ya. Saya ini sesuai nggak sih dengan standar-standar tadi gitu ya. Kalau misalnya, ternyata saya kegemukan, gitu ya. Kemudian ternyata saya nggak ramping gitu tadi ya. Kemudian kok saya nggak putih ya, gitu ya. Kemudian kok rambut saya itu ikal misalnya, gitu ya. Nah, sehingga tadi ada upaya-upaya untuk memenuhi standar tadi, gitu ya. Sehingga tadi upayanya tadi ya, ketika misalnya dia ramping, dia gemuk misalnya ya, untuk mendapatkan tubuh yang ideal, itu dengan cara misalnya minum obat pelangsing misalnya gitu ya, pencahar gitu ya, sehingga ketika dia masuk makanan gitu ya, itu tidak diserap oleh tubuh gitu ya. Nah,
Nah, ini standar kapitalis gitu ya Mbak Ai, yang jelas gitu, karena sebenarnya target mereka itu apa sih gitu ya? Target mereka itu sebenarnya adalah menjadikan wanita itu sebagai pangsa pasar. Betul. Itu Setuju. ya. Karena kapitalis itu standarnya adalah materi gitu. Sehingga dia ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menjual produk. Iya. Gitu. Dan pangsa pasarnya adalah wanita. Gitu ya Mbak Yahya. Nah, ini kan menjadi apa ya, maksudnya pundi-pundi ya, pundi-pundi uang gitu ya bagi mereka. Mereka melihat ini ya sebagai peluang gitu, sehingga tadi mereka menjadikan wanita itu menjadi target pasar mereka gitu ya. Ya kita melihat gitu bahwa ketika misalnya standar wanita yang cantik itu adalah ketika rambutnya lurus, panjang gitu ya, mereka menjual sampo di situ gitu ya. Kemudian ketika mereka menstandarkan bahwa perempuan yang cantik itu misalnya dengan kulitnya putih ya, mereka menjual pemutih kulit gitu ya. Mungkin kalau sekarang glowing itu skincare gitu yang luar biasa sekali ya Mbak. Yang kita lihat banyak bermunculan ya Crazy Rich ya gitu ya. Sekarang itu dari produk skincare. Betul. Gitu. Karena memang peminatnya banyak sekali Mbak gitu. Karena tadi standar-standar kecantikan gitu yang sudah ditetapkan itu sudah masuk kepada benak kaum perempuan saat ini gitu. Sehingga mau tidak mau mereka ya itu tadi gitu ya, memenuhi standar-standar tadi gitu ya. Nah, sebenarnya konsep ini memaksa. Betul. Gitu ya Mbak Ai gitu. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu kan berlainan dari sisi wajah gitu ya, kemudian mungkin tinggi badan gitu ya, kemudian berat badan gitu ya, kemudian juga bentuk rambut dan lain sebagainya gitu ya. Itu ya itulah maha gitu ya, maha luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbeda-beda gitu. Itu kan maksudnya adalah nanti bisa saling melengkapi begitu ya, maksudnya kan seperti itu. Namun tadi dengan standar-standar yang diciptakan orang-orang kapitalis gitu ya, ini ada bahaya gitu ya yang ditimbulkan gitu ya dari pemenuhan dari standar tadi gitu ya. Yang pertama mungkin ya Mbak Ai, ketika misalnya dia menginginkan berat badan ideal gitu ya. Tadi kita biasa ada sering mendengar namanya anoreksia. Gitu ya. Ketika dia makan gitu ya, kemudian dia muntahkan lagi gitu ya, karena ingin makanan tadi gitu ya itu tidak menjadi sumber energi bagi badannya gitu ya, tubuhnya. Betul. Gitu. Nah itu kemudian misalnya terkait dengan pemutih wajah misalnya, itu kan muncul berbagai macam penyakit kulit yang terkait dengan kanker kulit dan sebagainya gitu ya Mbak Ai. Nah itulah Mbak Ai bahaya yang ditimbulkan dari standar kecantikan di zaman sekarang. Wah, bener banget Umi ya, karena memang banyak sekali bahaya-bahaya yang ditimbulkan, nggak cuma dari dalam diri tapi juga dari luar juga tuh banyak sekali Umi ya. Nah kita akan mengetahui seperti apa standar kecantikan dalam Islam setelah jeda berikut ini. Tetap di Indahnya Islam.
Masih di indahnya Islam bersama Umi Linda. Di kesempatan kali ini dengan tema kita masih sama, yaitu mitos kecantikan. Yang memang zaman sekarang itu kecantikan itu ada banyak sekali definisi ya Umi ya. Mulai dari kecantikan, dari terlihat dari kulitnya, lalu juga dari cara berpakaian dan lain sebagainya. Nah ini kan kita sebagai orang Islam, terutama perempuan, para muslimah, kita pasti bertanya Umi ya, sebenarnya standar kecantikan dalam Islam itu seperti apa pandangannya? Apakah sama atau memang ada pandangan tersendiri? Sedangkan dalam Islam itu kan kewajibannya menutup aurat dan lain sebagainya Umi ya. Seperti apa Umi? Silahkan. Iya. Jadi standar-standar yang dibuat oleh kapitalis gitu ya, sebenarnya justru melecehkan perempuan sebenarnya gitu ya Mbak ya. Gitu. Jadi menilai perempuan itu hanya dari kulit luar. Betul. Gitu ya. Jadi apa yang tampak secara fisik saja gitu ya. Nah, jadi pandangan Islam gitu ya, ketika menilai gitu ya seorang itu cantik gitu ya, memiliki kepribadian, itu ada dua hal gitu ya Mbak Al, yang harus diperhatikan gitu. Yang pertama terkait dengan akliyahnya gitu ya. Ya. Jadi akliyahnya itu maksud cara dia berpikir gitu ya, cara pandang dia itu bagaimana gitu kan, apakah sesuai dengan Islam atau kok tidak itu. Nah kemudian yang kedua adalah nafsiyah Islamiyahnya gitu ya. Nafsiyah ini terkait dengan pola jiwa, pola sikap dia gitu ya. Ketika dia mengetahui gitu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia gitu ya, itu hanya beribadah kepada Allah dan memberikan petunjuk gitu ya, berupa Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Itu kan lengkap di dalamnya Mbak Ai. Nah itu bagaimana dia itu berpikir terkait dengan syariat Allah itu, dan bagaimana dia bersikap, bagaimana pola jiwa dia gitu ketika berhadapan dengan perintah dan larangan Allah itu tadi gitu ya. Jadi dia dilihat dari standar itu, cara dia berpikir itu, dan cara dia bersikap gitu. Jadi dalam Islam tentunya tadi ya, tidak memandang lagi apakah misalnya dia itu pendek misalnya, kulitnya hitam misalnya, gitu ya. Ya tidak masalah gitu ya, dalam kacamata Islam. Toh juga gitu ya, itu Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah Allah ciptakan gitu ya. Itu kan terkait dengan wilayah gitu ya, wilayah Allah gitu ya. Kan kita juga nih Mbak Ai nggak bisa nih pesan sama Allah misalnya, misalnya kita ingin dilahirkan mancung, gitu, semampai, matanya biru gitu kan, tidak bisa gitu ya. Sehingga tadi Allah adil dalam hal ini. Allah tidak akan minta pertanggungjawaban terkait dengan fisik yang kita miliki gitu. Bahkan ketika tadi ya ada misalnya wanita-wanita yang ingin merubah secara fisik, ini Allah akan minta pertanggungjawaban nanti Mbak Ai, gitu ya. Misalnya dia merubah hidungnya gitu ya, misalnya tadinya PSM jadi mancung gitu ya, kemudian merubah misalnya rahang. Kan banyak ya Mbak Ai sekarang yang melakukan operasi plastik gitu ya. Nah ini Allah nanti akan minta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan. Karena sejatinya Allah itu sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan gitu ya. Nah jadi tadi gitu ya, menurut Umi juga adil di sini gitu ya. Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban terhadap fisik kita gitu ya. Tetapi Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap tadi akliyah dan nafsiyah kita gitu ya. Bagaimana dia berpikir gitu ya. Kemudian bagaimana dia bersikap gitu. Apakah dia itu berpikir laksana tadi orang-orang yang berstandar kapitalis gitu, apakah dia berdasarkan pada Islam gitu. Nah kemudian juga dia bersikap gitu ya. Nah sikapnya itu gitu ya, apakah dia melaksanakan aturan-aturan Islam itu, ataukah dia meninggalkan aturan Islam. Jadi kalau misalnya dia tadi misalnya pendek, hitam, kalau dia adalah muslimah yang bertakwa,
Iya. gitu ya. Itu pandangan di sisi Allah adalah yang berbeda kan hanya ketakwaannya, Betul. gitu ya. Jadi tidak dipandang dari fisiknya, Iya. gitu ya. Jadi itulah gitu ya Mbak Aai gitu. Jadi mungkin bagi kita gitu ya, bagi seorang perempuan, terutama untuk muslimah tentunya gitu ya, yang kita berstandar pada aturan-aturan Islam gitu, itu tidak perlu pusing. Nggak perlu insecure ya Umi Iya ya. betul, tidak perlu juga insecure tadi ya, rendah diri, gitu ya, Minder gitu ya, Umi gitu ya. ya terhadap orang, misalnya misalnya ada orang yang cantik ya, masya Allah ya cantik sekali misalnya gitu ya, ucapkanlah gitu ya kalimat-kalimat yang memuji Yang Allah baik ya, gitu Umi ya, ya. karena ya itu adalah ciptaan Allah gitu. Dan orang-orang yang diberi kelebihan misalnya ya berupa kecantikan, itu juga adalah ujian bagi Betul. orang tersebut gitu ya, apakah dia memang bisa gitu ya untuk mempertanggungjawabkan gitu ya terhadap apa yang sudah diberikan gitu ya oleh Allah kepada beliau misalnya orang tersebut. Betul. Gitu ya. Jadi intinya tadi ya Mbak Ai, nggak usah pusing gitu ya. Kemudian juga karena juga tadi untuk memenuhi standar-standar tadi kita butuh modal ya Mbak Ai, gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing juga untuk mengeluarkan kocek terlalu dalam gitu ya, untuk bisa memenuhi standar-standar tadi gitu. Standar-standar kecantikan zaman sekarang nih Umi, yang kadang bikin pusing karena memang juga itu setiap tahunnya ganti sih Umi standarnya. Betul, gitu. Jadi bikin bahkan pusing terkadang ya. malah balik ke belakang ya Mbak. Iya betul. Nah ini menarik sekali nih para pemirsa Davita TV ya. Yang mudah-mudahan dengan apa yang diberikan Allah kepada kita harus berpikir bahwa Allah sebaik-baiknya pencipta ya Umi ya. Betul. Jadi syukuri aja apa yang Terima ada. kasih. Betul. Yang membedakan tadi Umi Linda bilang adalah ketakwaan ya Umi ya. Iya, betul. Oke. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi di sesi terakhir tetap di Indahnya Islam. Masih di Indahnya Islam bersama saya Ai Bonamana dan juga pengisi tausiah kita ada Umi Linda dengan tema kita untuk sesi terakhir ini ya Umi ya, tentang mitos kecantikan. Dimana sebelumnya Umi sempat katakan bahwa kecantikan dalam pandangan Islam dilihat dari ketakwaannya ya Umi ya. Betul. Jadi walaupun apa yang diberikan Allah itu sebenarnya merupakan titipan yang memang nanti pun akan dipertanggungjawabkan. Mau dia cantik, mau dia biasa aja, itu semua ada pertanggungjawabannya Umi ya. Oke, kesimpulan di sesi terakhir ini apa nih Umi yang akan Umi sampaikan? Iya, jadi baik ya tadi digambarkan seperti tadi ya standarnya gitu ya. Nah, tapi ada yang perlu kita bahas sedikit gitu ya Pak. Iya. Ya, ketika misalnya wanita itu menjadi seorang istri gitu ya, nah bukan berarti standarnya misalnya ketika dia ingin cantik, ya boleh Mbak Ai, boleh gitu ya, menunjukkan kecantikannya di depan suaminya. Oke, gitu, jadi ya. Cantik dia hanya untuk suaminya ya. Iya betul. Jadi bukan berarti ketika misalnya dia sudah punya suami gitu ya, itu dandan seadanya gitu ya, gitu ya. Di rumah itu pakai daster aja yang robek-robek gitu ya. Jadi tidak seperti merasa tersindir saya Umi. Gitu. Jadi tidak seperti itu Mbak Ai, gitu. Jadi tetap saja kita menjaga gitu ya kecantikan kita gitu ya, itu untuk suami kita
Yeah. gitu ya. Misalnya tadi ya dengan tetap di dalam rumah ya berdandan gitu ya, bersolek, kita itu boleh gitu kalau untuk di hadapan suami kita. Itu memang dibolehkan dalam Islam juga, Umi, Iya, ya? betul Oke. gitu ya. Ya karena tadi apa namanya, suami itu memang berhak gitu ya melihat kecantikan yang kita miliki. Iya. Karena kalau untuk yang lain, ketika kita di luar rumah kan memang harus menutup aurat gitu ya. Betul. Yang boleh tampak itu hanya muka dan telapak tangan saja. Iya. Gitu ya. Sehingga kecantikan yang kita miliki tadi memang hanya untuk suami kita yang di rumah gitu ya. Betul. Jadi tetap dijaga gitu ya Mbak Ai, misalnya ya tetap bersisir gitu ya di Betul. rumah gitu ya. Kemudian juga memakai wewangian gitu ya di rumah, memakai baju-baju yang memang diminta gitu ya oleh suami kita gitu ya. Kan memang tipe-tipe suami berbeda gitu ya. Betul. Ada yang ya suka gitu ya, apa namanya, yang jelas kan ketika kita di dalam rumah memang boleh menanggalkan apa namanya kerudung ya, Iya. gitu, dan baju panjang kita atau jilbab kita gitu ya. Iya. Nah itu boleh gitu ya. Nah kemudian juga di dalam Islam juga Mbak gitu ya, terkait dengan ini bukan berarti apa namanya kita juga boleh seadanya dan lain sebagainya Betul. gitu, tidak juga gitu. Tetapi Islam itu kan indah, Betul. gitu ya. Islam suka dengan keindahan, gitu. Bayangkan setiap hari saja gitu ya, seperti kebersihan gitu ya, di dalam Islam juga diatur gitu Betul. ya. Sehingga ketika misalnya sehari aja kita harus berwudu 5 kali gitu ya. Nah itu kan salah satu menjaga kebersihan dan keindahan, Iya. gitu. Maka kita juga harus menjaga itu gitu ya, kecantikan kita yang kita miliki gitu. Jangan sampai apa suami kita itu berpaling justru kepada orang lain gitu ya, ketika apa, jangan dibalik ya Mbak Ai gitu ya. Ketika kita keluar rumah itu cantiknya luar biasa sampai pangling suaminya gitu, tapi kalau di luar di dalam rumah suaminya gimana Mbak Ai? Kita apa adanya ya, Umi? Gitu, apa adanya gitu ya. Iya, Jadi betul. jangan sampai seperti itu Iya. gitu. Jadi dibalik gitu. Kalau kita keluar rumah Biasa ya biasa aja. saja begitu Betul. ya. Kalau misalnya pun memang kita ingin berdandan ya biasa saja, tidak boleh tabaruj gitu ya. Tabaruj itu berdandan bersolek berlebihan gitu ya, sampai standarnya pangling gitu ya. Betul. Nah, jadi orang tuh ngelihat kayak bukan kamu gitu kan ya, biasanya begitu ya. Iya. Nah, gitu. Jadi seperti itu gitu ya. Kemudian syariat-syariat Islam yang lain gitu ya, terkait dengan apa, tidak tabarus tadi, kemudian tidak ikhtilat gitu ya, tidak campur baur gitu ya, di tengah-tengah kerumunan orang yang bukan mahram dan lain sebagainya, itu juga tetap harus dijaga. Oke. Nah itu dia Mbak Aeng ya, sebagai kesimpulan kita tidak perlu tadi ya Mbak Ai repot-repot memenuhi standar gitu ya kecantikan zaman sekarang gitu ya, tapi tetap kita kembali kepada aturan syariat Allah, bagaimana seorang wanita gitu seharusnya tetap menjaga kecantikan di depan suaminya gitu ya, dan juga tadi apa, tidak perlu pusing ya gitu dengan standar itu. Oke, Gitu, tentunya dengan ya. catatan tetap menjaga kerapian ya, Iya Umi, ya. betul gitu. Karena ketika kita di depan masyarakat pun gitu ya Mbak Ai, ketika kita misalnya berprofesi guru misalnya gitu ya, kemudian berprofesi dosen ataupun lainnya, itu kan membutuhkan penampilan yang Menarik, mendukung betul. gitu ya, tapi dalam tanda kutip tidak tabarus tadi, tidak berlebihan gitu ya, dengan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi memang sudah ada standar-standar ya Umi ya. Seorang perempuan bagaimana cara memenuhi kebutuhan kecantikannya, tidak hanya dari fisiknya, pemirsa Davika TV, tapi juga dari takwanya ya Umi ya. Iya betul. Nah kemudian tadi ya Mbak Ai gitu, jangan lupa juga gitu ya, standar apa namanya, kepribadian seorang wanita itu dilihat dari takwanya gitu Itu ya, yang disebut dalam inner beauty kali ya Umi. iya betul gitu ya. Jadi ada apa, kepribadian yang terpancar di dalam diri ya. Kita melihat ketika orang itu cantik, solihah gitu ya, pintar, smart gitu ya, Iya. itu kan lebih lagi kita
wow gitu. Betul. Ya, gitu, memiliki kelebihan atau potensi-potensi yang kita miliki gitu. Oke. Jadi lebih baik kita mengasah skill ya Umi Iya, sebagai betul. wanita supaya kita bisa cantik dari dalam, lebih elegan, lebih berkelas. Iya, betul. Oke. Baik pemirsa Davika TV, usai sudah kebersamaan kita di program Indahnya Islam bersama Umi Linda dengan tema kita mitos kecantikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Umi Linda bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang mendengarkan dan juga menjadi ladang pahala untuk Umi Linda yang memberikan kebaikan. Amin. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Saya Ae Bonamana dan juga Umi Linda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.